Intinya bahwa ini bukan tempat kita. Makanya kita tak nyaman di sini. Karena tempat kita yang asli nanti kita diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Ini bukan tempat kamu. Irji'i, pulanglah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang dalam keadaan bahagia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Mati itu membahagiakan. Makanya kalau ada orang yang takut mati, kau takut mati? Aku takut kali Pak Ustaz. Berarti takut pulang kampung. Kalau ada orang takut pulang kampung, berarti ada masalah di kampung. Tapi orang kalau udah mau dekat Idul Fitri, oh senang kali. Disiapkan semua, baju baru, rumah baru, bini baru. Pulang kampung. Semua baru, mobil baru dari Dialer, baru DP. Kredit 4 tahun. Bunyi klaksonnya pun bunyi kredit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita akan mati bersama kita di martabe ini berkumpul. Begini juga lah nanti kita berkumpul di surga nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati pimpinan, pegawai, karyawan, tambang emas Martabe, mudah-mudahan selalu istiqomah iman dan Islam. Amin. Diberikan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam tadi kami sampai gelap, jadi saya tidak tahu posisi kita ini di mana ini. Maka yang pertama saya lakukan adalah mapping, pemetaan. Lalu saya buka www.google.com, Google Map. Oh, saya masih berada di Pulau Sumatera, Swarna Dwipa, Pulau Emas. Jadi memang asli nama tanah ini memang emas isinya semua. Cuman dia di dalam tanah. Kalau yang di atas banyak emas itu Pulau Jawa namanya. Saya masih berada di Pulau Sumatera. Berarti saya kemarin berangkat dari bawah Pekanbaru, naik menelusuri atas sampai ke Ujung Batu, terus ke Pasir Pangarayan, terus ke Dalu, masuk perbatasan Sumatera Utara, masuk ke Sosa, terus lanjut ke Padang Sidempuan. Jadi Sumatera, di atasnya Aceh, di bawahnya Sumatera Utara, di bawahnya Riau. Ini sekarang saya agak ke kiri sedikit. Kalau diteruskan Sibolga. Nah, nanti baru perjalanan saya menuju ke kanan, terus ke Kota Pinang. Baru ke kanan. Kalau diteruskan lagi ke tepian pantai timur. Sumatera pantai barat, pantai timur. Inilah pentingnya supaya kita tidak salah arah. Karena kalau salah arah bisa pulang lagi ke Pekanbaru. Nah, sementara jadwal ini terus ke atas, naik nanti puncaknya ke Medan, baru naik dari Medan hari Senin pulang lagi ke Pekanbaru naik pesawat. Begitu jugalah saat kita sedang berada di alam ini sekarang, mapping dulu. Aku ini sedang di mana? Apakah sudah sampai ke tujuan atau masih dalam perjalanan? Karena banyak orang yang menganggap ini tujuan. Inilah tujuan. Rupanya ini bukan. Ini masih dalam perjalanan. Lalu kita ini datang dari mana? Ada teori mengatakan bahwa dunia ini isinya dulu air semua. Tak ada tanah. Lalu karena disinari matahari yang panas berjuta-juta tahun, akhirnya air tadi menyusut. Ketika menyusut, naiklah tanah ke atas. Itulah yang disebut dengan daratan. Makanya lautannya lebih luas daripada daratan. Lalu makhluk yang ada di air tadi naik ke atas. Yang awalnya ikan di dalam, tiba-tiba dia berkaki naik ke atas. Karena kepanasan, kulitnya ini tumbuh bulu. Itulah dia jadi monyet. Lalu monyet berevolusi. Saya tak sampai hati mau mengatakan jadilah kita. Kalau saya bilang jadilah kalian, gak enak kali kan? Jadilah manusia. Yang punya teori ini namanya Charles Darwin. Jadi kata dia, kita tidak berasal dari mana-mana. Kita berasal di sini dan akan mati di sini. Kata dia begitu. Tapi teori ini juga terbantahkan.
Kalau memang kita ini dari ikan, naik ke bumi jadi monyet, terus berevolusi, lalu kenapa kita bertahan di sini? Kenapa kita tidak berevolusi kepada makhluk selanjutnya? Terbantahkan. Lalu yang betul itu bukan dari pikiran. Yang betul itu adalah datang dari Tanzilal Azizir Rahim. Datang dari Allah. Itu sudah di Al-Quran. Lalu Al-Quran mengatakan kita ini datang dari mana? Wa idh qulna lil malaikati, ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah artinya pengganti. Pimpinannya Nabi Muhammad SAW. Meninggal Nabi, datang penggantinya sebagai pimpinan, bukan sebagai Nabi, sebagai pimpinan. Namanya Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar itu disebut sebagai khalifah. Dalam tarekat Naqsabandiyah, pimpinannya namanya Syekh Mursyid. Ketika Syekh Mursyid tak ada, Syekh Mursyid mengirim pengganti. Penggantinya itu namanya khalifah. Karena Ustaz Abdul Somad tidak bisa datang, maka ada penggantinya UAS juga, namanya Ustaz Abdul Salam. Maka itu khalifah, pengganti. Kata Allah, aku ingin mengangkat satu makhluk di dunia, namanya khalifah, pengganti. Jadi kalau begitu, kita tidak di sini asalnya. Asal kita adalah diciptakan Allah di dalam surga, lalu kemudian Dia ingin kita menjadi pengganti, dikirimlah kita ke bumi. Lalu kemudian selama di bumi ini melewati proses yang panjang, kira-kira 63 tahun. Jadi siapa yang hari ini 62, 11 bulan, 29 hari, memang udah saatnya lah bertaubat nasuha. Asalnya kita dari alam roh, kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah, roh saya, roh bapak, roh ibu, roh kita waktu itu berkumpul bersama di dalam surga. Makanya kalau ada di antara bapak ibu menengok saya ini, macam-macam pernah nampak Ustaz. Di mana ya? Berarti itu pernah nampak. Di surga? Enggak, di YouTube. Kalau kita pergi ke satu tempat, nampak kita muka orang. Setelah kita tanya dia, kita tak sekampung, kita tak satu sekolah, tapi kita macam pernah nampak. Berarti ruh kita pernah berjumpa di surga. Dijumpakan Allah lagi di situ. Begitu juga lah kata suami ke istrinya, aku macam pernah nampak kau di mana ya? Mungkin kita jumpa di surga. Tidak bang, kita dulu ngantri nonton di bioskop. Jadi kita berasal dari alam roh, belum ada darah, belum ada daging, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada rambut. Lalu kemudian ruh tadi ditanya Allah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Hai semua ruh, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua ruh waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Lalu kemudian setelah itu ruh menunggu antrian untuk turun ke bumi. Memang sedap mendengar nyanyi sambil makan sayur kubis. Kalau sudah ada suara bunyi, itu tanda waktu sudah mau habis. Rupa mobil mundur, sangka tanda waktu sudah habis. Lalu roh tadi ngantri menunggu turun ke bumi, tempatnya menunggu siap. Apa nama tempatnya itu? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Tsumma yursalul malaku, dikirimlah malaikat membawa ruh dari surga masuk ke rahim. Kebetulan malaikat yang membawa ruh tadi masuk ke rahim orang Jawa Barat. Kumaha atuh dama. Masuk ke rahim orang Aceh, Puhaba. Masuk ke rahim orang Makassar, agak kareba. Masuk ke rahim orang Jawa, pripun kabari panjenenganipun. Masuk ke rahim orang Batak, biar walang ita sesudena. Maka tak boleh kita mengejek orang karena sukunya, karena tidak pernah malaikat membawa multiple choice. Kau mau jadi apa? Mau jadi Jawa, mau jadi Bugis, mau jadi Batak, mau jadi Bule, tidak pernah.
bahwa saya menjadi orang Sumatera ini bukan kemauan saya. Seandainya dulu ada boleh pilih, tentu saya mau jadi bule. Rambut pirang macam rambut jagung, mata biru hidung mancung. Kadang terasa kali waktu sedang tawaf itu kan, kecil lah kita. Tengok sebelah kiri orang Arab besar gagah hitam jambang. Tengok sebelah kanan memang dia hitam Afrika tapi tinggi. Nggak usahlah ceritakan tentang kita. Tapi ini bukan pilihan. Menurut ilmu Allah, kau cocoknya jadi orang Sumatera, Abdul Somad. Cocok. Udah, kita terima saja takdir ini. Lalu kemudian kita berada di dalam rahim tadi 9 bulan 10 hari. Dulu begitu, sekarang katanya cepat, 5 bulan lahir. Nikah Januari, Mei lahir. Baru lagi rasanya acara akad di sini, Pak. Ini kau udah acara akikah. Ini edisi minimalis, Pak Ustaz. Cepat di zaman ini sekarang ya. Memang udah tanda-tanda hari kiamat lah ini. Iya, kata dia. Akhirnya lahirlah ke atas dunia, telentang, beguling, telungkup, tengkurap, merangkak, tertatih, berjalan, berlari. Kita tak pernah ingat itu. Saya paling ingat mundur ke belakang waktu atuk saya meninggal, saya tengok emak saya menangis di jalan. Saya tanya, tahun berapa atuk ini meninggal? 1982. Saya lahir 1977. Berarti umur 5 tahun ingatan paling bisa mundur ke belakang. Kalau ada di antara kita ini yang ingat pas dia telungkup, hebat kali itu dah. Sengaja memori itu memang diciptakan Allah, lupa kita. Makanya kita disebut dengan manusia. Manusia itu diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Lupa dulu lahir macam mana, lupa dulu merangkak jatuh, lupa. Makanya manusia yang lupa ini diingatkan. Ada yang lebih parah lagi. Lupa kampung, lupa rumah, lupa bini. Itu namanya amnesia. Ada kawan saya pakai motor, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, jatuh, pecah helm. Kata dia, aku ini dulu hampir hafal Quran, man. Waktu jatuh itu hilang semua. Al-Fatihah lah yang tinggal. Terus saya bilang, zaman saya kecil dulu, kalau ada radio itu yang rusak, antukkan sekali lagi, balik suaranya sih. Coba antukkan lagi. Entah maunya dia balik sih. Aku takutku kalau kuantukkan ini Al-Fatihah itu pula hilang kali. Masih ada orangnya, kawan saya. Ini kalau di-upload ini ditonton, kiki. Gua banget kata dia. Rupanya ditakdirkan Allah, akhirnya kita pun sekolah, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S Teler, S Cendol, S Doger, S Bandung. Nikah, punya anak, kerja. Rupanya ditakdirkan Allah, saudara-saudaraku, berada di tambang emas Martabi. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, rahasia Allah. Saya jangankan sebulan setahun yang lalu, 3 hari yang lalu pun tak tahu saya bahwa saya akan sholat subuh ini di depan orang yang berseragam. Bahwa saya diminta menjadi imam, berjalan, tak tahu saya. Kata Ustaz Iqbal, Sumatera Utara ini saya kasih jatah 4 hari. Hari Jumat saya datang, Sabtu, Ahad, Senin saya pulang. Setahun cuma 4 hari itulah saya datang. Kemana aja kita Bang Iqbal? Nanti kita kesini, kita kesini, kita kesini, kita kesini. Mendengar itu sakit kepala saya, udahlah. Ikuti aja lah kemana arah. Yang penting masih di jalan yang benar kan Bang? Ya. Akhirnya subuh ini kita rupanya berjumpa, sholat subuh berjamaah. Belum nampak lagi alam nitah di mana ini. Nanti udah nampak cahaya matahari, barulah saya tahu. Oh, di sini rupanya. Akhirnya nanti sampai masanya pensiun, lalu kemudian tua, lalu kemudian tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Boleh untuk baju kaos tulis tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tapi baju-baju yang motivasi model begini nih nggak boleh dibawa sholat ke masjid. Karena kalau dibawa tengok kawan betul juga ya. Jadi saya tengok ada hadis ditampilkan kalimatani, 2 kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada mizan timbangan amal, habibatani ila rahman, dicintai Allah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Boleh buat baju ringan di lisan, berat di timbangan.
Orang suka pada kalimat-kalimat yang indah model begitu. Hidup boleh berhenti,